Pak Dewan. Selamat siang. Eh, Hari ini tadi kan sidang DPR, lalu besok itu rencananya itu sidang untuk dimulainya pembahasan lebih lanjut anggaran APBD Kabupaten Manggarai, anggaran induk Kabupaten Manggarai tahun 2023. Sekarang ini kan belum dilakukan pembahasan di Dewan menyangkut pandangan fraksi. Kira-kira menurut Pak Eber yang paling bagus itu target pembangunan 2003 itu seperti apa? Ya, begini. Konsep pembangunan terkait dengan rencana tahun 2023 tentu patokannya ada pada RPJMD Bupati. Iya. RPJMD Bupati ini kemudian dinarasikan kepada LKPD. Iya. Dari LKPD kemudian dinarasikan lagi pada Ketua KPD. Iya. Nah, kemudian kita menunggu hasil publikasi keuangan Iya. yang kemudian sudah dikeluarkan Iya. oleh Kementerian Keuangan. Dan sekarang ini kita masuk dalam tahapan pembahasan APBD Iya. ini 2023. Memang ekspektasi konsep berpikir kita pada saat pembahasan KUAPPS terkait dengan rencana pembangunan tahun 2023 ada beberapa program-program yang harus kita prioritaskan. Iya. Tetapi karena kemampuan keuangan daerah yang tidak mencukupi, maka perlu dinarasikan kembali. Iya. Perlu dikonsepkan kembali terkait dengan alokasi anggaran bagi perencanaan pemerintah daerah yang dipandang prioritas. Iya. Ya. Nah, sekarang ini kan sumber keuangan kita selain dana bagi hasil, Iya. selain DAK, selain DAU, ya, itu juga saya pikir bahwa tidak mencukupi Iya. Iya. untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, baik infrastruktur, kemudian non infrastruktur, belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa. Itu juga tidak mencukupi keuangan kita untuk memenuhi semua harapan-harapan itu. Iya. Maka sekarang kan tugas kita dalam konteks pembahasan APBD tahun 2023 kita harus bisa membedah kembali, ya, mana-mana konsep berpikir yang kita pandang itu sebagai prioritas pembangunan tahun 2023. Iya. Tetapi itu semua tidak terlepas dari target-target perencanaan bupati, Iya. pemerintah daerah dan wakil bupati dalam RPJMD mereka. Iya. Itu kira-kira seperti itu. Iya. Ya. Kemudian untuk pembangunan fisik jalan jembatan itu bagaimana itu? Apakah lebih mengutamakan telfor, aspal atau hot mix? Begini, Pak Ber? kondisi jalan kita di Kabupaten Manggarai berdasarkan data pemerintah daerah itu kita berada pada posisi 48%. Iya. Kondisi ruas jalan kita di atas permukaan yang dalam keadaan rusak. Iya. Iya. Oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah bisa mengintervensi terkait dengan kondisi ini, baik itu HRS, baik itu Lapen, baik itu telepon. Tetapi saya sangat berharap supaya tahun 2023 perencanaan pembangunan infrastruktur jalan ini jangan dulu kita utamakan pembangunan hotmix. Ya. Karena kondisi ruas jalan hampir di semua wilayah kita sekarang dalam keadaan rusak. Sehingga kalau bisa jangan dulu didorong hotmix-nya. Tetapi yang paling penting adalah kendaraan itu sampai pada tujuan. Iya. Cukup dilakukan rehabilitasi ruas-ruas jalan yang masuk pada lokasi-lokasi jalan-jalan utama, Iya. jalan-jalan kecamatan, bila perlu sampai di jalan-jalan desa. Iya. Iya. Sehingga kalau bisa perencanaan pemerintah daerah terkait dengan intervensi infrastruktur jalan Iya. yang direncanakan pembangunan hotmix kalau bisa dikurangi, Iya. kalau bisa dikurangi, lebih kepada proses pembangunan infrastruktur jalan untuk rehabilitasi. Iya. Karena ketika nanti kita alokasikan anggaran itu lebih pada pembangunan infrastruktur, Iya. pembangunan HRS, anggaran kita terbatas, Iya. ya, anggaran kita terbatas. Nah, contoh kita ini ada DAK, kita ini ada DAU, kemudian kita terbantu dengan pinjaman daerah. Iya. Oleh karena itu harapan saya dalam konteks anggaran pinjaman daerah ini, mudah-mudahan nanti dalam proses pembahasan APBD kita 2023 bersama pemerintah daerah, SEP itu bisa dibuka kembali, Iya. ya, oleh Bapeda, sehingga nanti kita bisa narasikan kembali Iya. mana-mana yang harus kita prioritaskan. Iya. Karena
fakta mengatakan bahwa ini kondisi real kita di lapangan. Banyak sekarang kondisi jalan kita yang dalam keadaan rusak yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Karena jalan ini kan poros utama untuk membangkitkan sektor pertumbuhan ekonomi di sana. Iya. Kira-kira seperti itu, Om. Ya. Kemudian yang paling parah itu yang di Kabupaten Manggarai secara keseluruhan itu Pak Eber, di mana, di kecamatan mana yang paling parah? Sepintas saya bilang ya mungkin dia setara ya, hampir rata di semua wilayah kecamatan, tetapi lebih kepada saya lihat Riau Barat ya, saya pikir Riau Barat itu perlu perhatian khusus. Riau Barat perlu perhatian khusus untuk melakukan rehabilitasi ruas jalan yang ada di sana. Kemudian di Riau Barat juga sedikit kita masuk ke Sandar Mesin Utara. Kemudian Rang Utara ada beberapa titik saya lihat, tetapi hampir sebagian besar posisi kita di Rang Utara ruas jalan yang bagus. Hampir sebagian besar, tapi memang ada beberapa ruas jalan yang sekarang ini dalam kondisi rusak. Kemudian yang berikut saya coba, ini beberapa kali diperjuangkan ruas jalan Pokatimu, karena memang ruas jalan ini hampir tidak diintervensi dalam waktu 4 tahun terakhir. Tapi kondisi sekarang ini kan ruas jalan itu sekarang dalam kondisi rusak sekali, dan akses lalu lintas itu antara kota Ruteng menuju kota kecamatan dipakai intensitasnya sangat tinggi. Sehingga harapan kita bahwa 2023 nanti ruas jalan ini bisa diintervensi. Dan kami selalu berharap bahwa pemerintah daerah nanti bisa melihat secara jeli terkait mana yang harus kita prioritaskan dari ruas jalan yang akan dibangun tahun 2023. Kalau di Kecamatan Ruteng itu Pak Eber, satu hasil pantauan itu jalan Cancar Gelubelu itu kan paling parah. Bagaimana itu jalur itu juga? Ya, ada beberapa ruas jalan yang kemudian sebenarnya dialokasikan pada tahun 2022. Itu dari alokasi anggaran pinjaman daerah. Tapi kemudian ruas jalan itu tidak sempat dikerjakan karena penetapan hasil pinjaman daerah kita agak terlambat. Ketika manakala anggaran itu kemarin itu didistribusikan ke beberapa dinas, ke dinas PU, ada yang ke dinas pertanian, ada ke dinas pendidikan, tidak bisa dieksekusi. Karena memang deadline waktu kita terlalu singkat. Tetapi terkait dengan perencanaan itu sudah selesai semua dilaksanakan. Harapan kita nanti tahun 2023 setidak-tidaknya pemerintah daerah terkait dengan perencanaan infrastruktur dari pinjaman daerah ini bisa tereksekusi lebih cepat. Karena produknya rata-rata sudah selesai dikerjakan. Ya, baik dia punya perencanaannya, kemudian marketnya, dan ini tinggal dieksekusi pelaksanaan. Karena memang kemarin didorong pada tahun 2023 karena pertimbangan waktu juga yang tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan itu. Kemudian Pak Eber, apa tidak ada niat untuk bertarung pada Pilkada Kabupaten Manggarai tahun 2024 melihat potensi yang ada? Ya, kita lihat saja. Ini kan sebuah kondisi baik dan kita melihat peluang ke depan. Harapan saya siapapun putra-putra Manggarai yang punya niat untuk memimpin wilayah ini adalah putra-putra terbaik. Cuma sekarang ini kan kita lagi melihat hasil pemilu tahun 2004 di tingkat legislatif. Dan saya pikir bahwa semua orang punya peluang untuk ke sana. Semua orang punya peluang untuk ke sana. Dan ini sebuah niat baik bagi semua orang ketika dia mendeklarasikan diri untuk memimpin daerah. Tapi Pak Eber dari hati nurani siap juga untuk bertarung. Ada cita-cita untuk bertarung di pilkada. Yang pikir bahwa semua mimpi dari semua politisi, pada endingnya akan ke sana. Ya, termasuk saya. Juga saya pikir bahwa saya siap untuk bisa mengambil bagian, menyerahkan sebagian kehidupan ini untuk menata Manggarai ini lebih baik ke depan. Tetapi kan kita harus lihat dulu fenomena yang akan terjadi beberapa tahun terakhir. Ya kira begitu. Terima kasih Pak Ariman. Terima kasih banyak.